Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kitab yang merupakan syarah penjelasan dari matan Al-Usul Thalathah atau Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari penjelasan tentang dalilur roja. Dalil bahwasannya ar-roja, rasa harap, itu adalah ibadah. Dalil bahwasannya roja adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Falya'mal amalan soleha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah dia menyekutukan Allah dalam peribadahan kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini dalil bahwasannya ar-roja adalah salah satu jenis ibadah, sehingga hendaknya ar-roja itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa harap agar dia dimasukkan ke dalam jannah, rasa harap agar dia bisa berjumpa dengan Allah, bisa melihat Allah, rasa harap agar taubatnya diterima di sisi Allah, dan seterusnya. Ar-roja, rasa harap, adalah salah satu jenis ibadah. Kita lanjut pada jenis ibadah yang lainnya. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasannya tawakal adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah yang akan mencukupinya, keperluannya, kebutuhannya, Allah yang akan mencukupinya. Dalil-dalil ini
Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Demikian pula wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal adalah ibadah. Tawakal adalah ibadah. Maka hendaknya seseorang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau juga merinci tentang penjelasan tawakal. Asyara penjelasan, at-tawakkulu huwa at-tafwidu wal i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal adalah menyerahkan, at-tafwid, menyerahkan, wal i'timad, dan menyandarkan 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan diri, menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal. Wa tafwidul umur ilaihi subhanahu wa ta'ala, hadza huwa tawakkul. Dan menyerahkan seluruh urusan, seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza huwa tawakkul. Inilah yang dinamakan tawakal. Hadza huwa at-tawakkulu. Inilah tawakal. Wa huwa min a'dhami anwa'il ibadah, dan ini adalah, yaitu tawakal adalah salah satu jenis ibadah yang paling agung. Tawakal adalah jenis ibadah yang paling agung. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah, didahulukan objeknya. Wa 'alallah, dan kepada Allah, fatawakkalu, bertawakallah kalian. Kata kerjanya belakangan. In kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Qaddamal jara wal majrura. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan jar majrur. Mana jar majrur? 'Alallah. Jarnya adalah ala huruf jar. Sedangkan Allah lafdzul jalalah di sini majrur. 'Alallahi majrur. Didahulukan jar majrur 'alallah. 'Alal amil, daripada amilnya, daripada kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Tawakkalu. Ini kata kerja. Kata perintah, fi'il amr, kata kerja yang berbentuk perintah. Bertawakallah, ini kata kerja yang berbentuk perintah. Liyufidal hasr, mendahulukan jar dan majrur sebelum kata kerja dalam bahasa Arab ini memberi faedah apa? Hasr, pembatasan. Memberi faedah pembatasan. Wa 'alallah fatawakkalu, dan kepada Allah sajalah, pembatasan, kalian bertawakal. Nah, beda kalau fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Ini kadang tidak bermakna pembatasan, tetapi ketika wa 'alallah didahulukan jar majrurnya, ya, ini memberi faedah hasr, pembatasan. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan bertawakallah, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, apabila kalian
beriman. Ini seperti ayat dalam surat apa? Al-Fatihah. Iyyaka na'bud. Allah tidak mengatakan na'buduka. Kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Tidak. Tetapi iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau. Na'budu. Kami beribadah. Tujuannya untuk apa? Hasr, pembatasan. Mendahulukan objek sebelum kata kerja dalam bahasa Arab itu mengandung makna pembatasan. Berarti ibadah itu hanya untuk Allah. Demikian pula ketika ini objeknya didahulukan sebelum kata kerja, maka ini memberi faedah pembatasan juga, yaitu bahwasannya tawakal itu hanya kepada Allah saja. Paham ya? Kemudian wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah sajalah kalian bertawakal. Ai alaihi, yaitu kepada Allah. La ala ghairih, bukan kepada selain Allah. Summa qala, kemudian Allah berfirman, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Faja'ala min syartil iman at-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan di antara syarat keimanan, Allah menjadikan tawakal kepada Allah itu salah di antara syarat keimanan. Allah menjadikan bertawakal kepada Allah ini di antara syarat keimanan. Fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal bila kalian beriman. Allah menjadikan apa? Tawakal kepada Allah itu di antara syarat keimanan. Wa dalla 'ala anna man lam yatawakkal 'ala Allah falaysa bi'umin. Dan ayat ini menunjukkan bahwasannya man lam yatawakkal 'ala Allah, orang yang tidak bertawakal kepada Allah, falaisa bimu'min, dia bukan orang yang beriman. Dia bukan orang yang beriman. Fattawakkulu ibadatun 'azimah. Maka tawakal adalah ibadah yang agung. Fal mu'minu daiman yatawakkalu 'ala Allah. Dan seorang yang beriman, daiman dia senantiasa yatawakkalu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Wa ya'tamidu 'ala Allah, dan menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah. Urusan rizkinya, urusan jodohnya, urusan nasib baiknya atau yang lainnya, dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu min asma'ihi al-wakil. Dan Allah termasuk dari nama-nama Allah adalah al-wakil. Di antara nama-nama Allah adalah al-wakil. Apa makna al-wakil? Ai al-mawkulu ilaihi umuru ibadihi subhanahu wa ta'ala. Al-wakil adalah al-mawkul ilaih, zat yang diserahkan kepadanya umuru ibadihi subhanahu, semua perkara hambanya. Jadi semua urusan hambanya itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara nama-nama Allah al-wakil, yaitu yang diserahkan semua urusan hamba kepadanya. Zat yang semua urusan hamba diserahkan kepadanya. Fattawakkulu la yakunu illa 'ala Allah, maka tawakal itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Wala yajuzu an yaqula tawakkaltu 'ala fulan. Tidak boleh orang mengatakan tawakkaltu 'ala fulan, aku bertawakal kepada si fulan.
Nggak boleh mengatakan demikian. Aku bertawakal kepada si fulan. Aku bertawakal kepada teman misalnya. Aku bertawakal kepada guru misalnya. Atau yang semisalnya. La yajuz, yang demikian tidak diperbolehkan. Li'anna tawakkula ibadatun, karena tawakal itu adalah ibadah. Wal ibadatu la takunu illa lillah, dan ibadah tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. At-tawakkal, menyandarkan atau menyerahkan. Nah, terus bagaimana kalau saya menyerahkan sesuatu ke orang? Nah, menyerahkan pembayaran hutang misalkan, kan tawakal juga menyerahkan. Nah, atau dalam kata lain, mewakilkan. Apakah ini termasuk yang dilarang? Akan dijelaskan oleh Syekh. Amma idza asnadta ila ahadin minal khalqi tasarrufan. Adapun apabila engkau menyandarkan kepada seseorang makhluk suatu pekerjaan, suatu perbuatan, engkau sandarkan kepada salah seorang dari makhluk, fahadza la yusamma tawakkulan, maka ini tidak dinamakan dengan tawakal. Innama yusamma taukilan, tetapi dinamakan taukil. Taukil itu mewakilkan, ya, mewakilkan. Nah, yang demikian boleh, ya, mewakilkan. Bab taukil luas, ya. Mewakilkan perwalian, mewakilkan pembayaran hutang, ya, mewakilkan dalam penjagaan harta sedekah, ya, diwakilkan. Bab perwakilan, ya, itu luas. Yang demikian boleh, ketika makhluk tersebut mampu melakukannya. Wal wakalatu ma'rufah, sedangkan wakalah bab perwakilan atau mewakilkan, ma'rufah ini ma'ruf, kenal, ma'ruf di antara kita. Sering kita melakukan mewakilkan sesuatu kepada orang lain, kepada makhluk. Ma'rufah. Annaka tuwakkilu ahadan, yaitu engkau mewakilkan kepada seseorang, yaqdilaka hajatan, untuk menunaikan hajatmu. Agar orang tadi menunaikan hajatmu, engkau wakilkan kepada dia supaya dia menunaikan hajatmu. Wa qad wakkala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yanubuna anhu fi ba'dil a'mal. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan kepada orang-orang, ya, yang menggantikan beliau dalam sebagian a'mal, sebagian pekerjaan. Nah, seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada salah seorang sahabatnya untuk apa? Menjaga harta sedekah. Nah, untuk menjaga harta sedekah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan pengambilan sedekah, pengambilan harta zakat, ya, kepada para umalnya, ya. Nah, kepada para petugasnya. Rasulullah SAW punya petugas-petugas untuk mengambil harta zakat dari al-muzakki, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakatnya, ya. Jadi tidak Rasulullah SAW sendiri ke rumah-rumah, ya, tapi ada petugasnya. Ini namanya taukil, ya. Nah, sang pemimpin mewakilkan kepada petugas-petugasnya tadi untuk mengambil harta zakat. Ini boleh mewakilkan.
Setelah harta zakat terkumpul, juga diwakilkan apa? Penjagaannya. Ya. Nah, kamu yang ngurusin harta ini. Diwakilkan kepada para sahabatnya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menegakkan hukum had. Ya. Ada yang membunuh, hukumnya dibunuh lagi. Bukan Rasulullah SAW yang memancung orang yang dihukum had, tetapi beliau mewakilkan kepada algojonya. Jadi algojonya yang melakukan hukuman pancung tersebut. Ini namanya mewakilkan. Penguasa mewakilkan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mewakilkan penyembelihan kurban kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki 100 unta yang mau disembelih. Beliau telah menyembelih 63 unta. Jadi disembelih 63 unta, sisanya diserahkan kepada Ali. Ali bin Abi Thalib lah yang menyembelih sisanya. Ini boleh mewakilkan penyembelihan. Dan ini bab mewakilkan itu bab yang luas ya. Wa hadza ma'ruf, dan ini ma'ruf. Kita lanjutkan, wa taukil ghairu tawakkul. Adapun taukil mewakilkan itu ghairu tawakkul, itu bukan tawakal. Bukan tawakal yang dimaksud dalam ayat wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Bukan yang dimaksud dalam makna tawakal ibadah. At-taukil mewakilkan itu ghairu tawakkul, itu bukan tawakal, tapi taukil, mewakilkan. Beda taukil sama tawakul. Wa tawakkulu ibadah. Sedangkan at-tawakkul dalam bahasa Indonesia tawakal. Bahasa Arabnya at-tawakkul. Bahasa Indonesianya tawakal. Wa tawakkulu ibadah. Sedangkan tawakal adalah ibadah. Wala takunu illa lillah, dan tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Wala yajuzu an taqul, tidak boleh engkau mengatakan tawakkaltu ala fulan, aku bertawakal kepada si fulan. Enggak boleh. Innama taqul, hanya saja engkau boleh mengatakan wakkaltu fulanan, aku wakilkan kepada si fulan. Wakkaltu, aku wakilkan. Wakaltu fulanan, aku wakilkan kepada si fulan. Enggak boleh mengatakan tawakkaltu kepada si fulan, enggak boleh. Karena tawakal adalah ibadah. Sehingga dia harus mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Atau 'alallahi fatawakkalt. Nah, aku hanya bertawakal kepada Allah. Wa ma'a hadza anta tuwakkiluhu wa la tatawakkal alaihi. Bersama dengan ini, engkau mewakilkan urusan tersebut kepadanya, kepada si fulan ini. Wa la tatawakkal alaihi, dan tidak boleh engkau bertawakal kepadanya. Engkau hanya mewakilkan kepada orang tadi, makhluk, tetapi tidak boleh engkau bertawakal kepadanya. Wa inna ma tatawakkalu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja engkau bertawakal kepada Allah saja. Falahidul farqa bainal amrayn at-tawakkul wat taukil. Maka perhatikan dengan jeli perbedaan dua perkara ini. Perbedaan antara tawakal dengan taukil. Perbedaan antara tawakal dengan taukil. Kalau tawakal tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Kalau taukil boleh kepada makhluk, mewakilkan. Wa min sifatil mu'minin, dan termasuk daripada sifat-sifat kaum mukminin, ma dzakarahu Allah Ta'ala biqaulih,
adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka karena takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, maka bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini sifat-sifat kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam suratul Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini sifat kaum mukminin. Sifat yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Semakin banyak dia membaca ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya. Yang ketiga, apabila dia hanya bertawakal atau mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sifat-sifat kaum mukminin. Hadhihi min sifatil mukminin, ini adalah termasuk sifat-sifat kaum mukminin. Fattawakkulu ibadatun 'azimatun, tawakal adalah ibadah yang agung. La takunu illa lillahi azza wa jal, dan tidak boleh diserahkan tawakal kecuali kepada Allah. Li'annahu huwal qadiru ala kulli syai', karena dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwal maliku likulli syai', dialah Allah yang memiliki segala sesuatu. Wa huwal ladzi yaqdiru an yuhaqqiqa laka matlubak, dan dialah Allah yang mampu untuk merealisasikan keinginanmu. Amal makhluk, adapun makhluk, fa innahu qad la yaqdiru an yuhaqqiqa laka matlubak, kadang-kadang makhluk itu tidak mampu untuk merealisasikan keinginanmu. Fa innaka tuwakkiluhu fi qada'i syai'in minul umur, maka engkau boleh mewakilkan kepada orang atau kepada makhluk untuk menunaikan sedikit dari atau salah satu urusanmu. Kalau mewakilkan boleh. Tapi kalau merealisasikan, kadang-kadang makhluk tidak mampu untuk merealisasikan keinginanmu. Maka engkau mewakilkan kepada makhluk untuk menunaikan salah satu urusanmu. Engkau wakilkan. Tetapi tatawakkal 'ala Allah fi husuli dzalika syai'. Engkau bertawakal kepada Allah ya dalam hal hasilnya. Ya, dalam hal hasil dari sesuatu tersebut. Kemudian summa aidan, kemudian juga lina'lama, agar kita ketahui, anna tawakkula la yunafil akhdha bil asbab, bahwasannya tawakal itu tidak menafikan melakukan sebab. Tawakal tidak menafikan al-akhdhu bil asbab,
mengambil sebab atau melakukan sebab. Fayajma'ul muslimu baina tawakkuli 'ala Allah wal akhdhi bil asbab. Maka seorang muslim itu menggabungkan antara bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri dan menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah dengan apa? Al-akhdhu bil asbab. Dengan mengambil sebab. Seorang muslim menggabungkan keduanya, bertawakal kepada Allah tetapi juga apa? Mengambil sebabnya, melakukan sebabnya, mengerjakan sebabnya. Wala tanafa bainahuma, tidak saling kontradiksi antara keduanya. Antara bertawakal kepada Allah dengan mengambil sebab itu tidak saling bertentangan. Bahkan kedua-duanya harus disatukan. Bertawakal kepada Allah dan juga melakukan sebab-sebabnya. Fa anta ta'malul asbab allati umirta bi'amaliha, maka engkau melakukan sebab yang engkau diperintahkan untuk melakukannya. Walakin akan tetapi la ta'tamidu 'alal asbab, jangan engkau bersandar kepada sebab tersebut. Ya. Jangan bersandar kepada sebab tersebut. Fa innama ta'tamidu 'ala Allah, hanya saja engkau bersandarkan hanya kepada Allah. Anta tazra'uz zar'a fil ard, engkau menanam tanaman di atas muka bumi ini. Misalkan tanam padi di sawah lah. Hada sababun, ini adalah sebab. Sebab nanam. Walakin la ta'tamid ala zar'ik wa fi'lik, tetapi engkau jangan bersandar kepada apa? Perbuatan menanammu atau pekerjaanmu tadi. Jangan bersandar kepada pekerjaanmu. Bal i'tamid 'ala Allah fi numuwi hadza zar'i. Akan tetapi engkau bersandar kepada Allah dalam hal tumbuhnya tanaman ini dan dalam hal berbuahnya tanaman ini, wa tathmirihi wa himayatihi wa islahi, dan dalam hal penjagaan serta baiknya tanaman ini. Engkau bersandar kepada Allah. Walihada yaqul, oleh karena itu Allah berfirman, afara'aintum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Terangkanlah kepadaku, terangkanlah oleh kalian kepadaku, ma tahrusun, tentang apa yang kalian tanam, apa yang kalian tumbuhkan. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Ini tantangan dari Allah. Dalam surat Al-Waqi'ah, Faz-zari' al-haqiqiyyu huwallah, maka yang menumbuhkan yang hakiki adalah Allah, bukan kita yang menumbuhkan. Nah, yang menumbuhkan tanaman yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma anta, adapun engkau, faqad fa'alta sababan, engkau telah melakukan sebab. Faqad, engkau hanya melakukan sebab saja. Menanam, kasih pupuk, ya, menggemburkan tanahnya, alirkan air, ini sebab semuanya, ya. Tetapi yang menumbuhkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan kau bersandar kepada sebab. Ya. Nah, kalau nggak ada pupuk, selesai udah. Ya. Nah, kalau nggak saya ambilkan air, kalau saya nggak ini, saya nggak itu, ya nggak panen kita. Akhirnya apa? Bersandar kepada sebab. Pupuk air itu cuma sekedar sebab. Yang menumbuhkan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun engkau atau makhluk, ya, itu hanya melakukan sebab saja. Qad yantiju hadza zar' wa yanbut wa qad la yantij. Wa qad la yantij. Dan tanaman ini, ya, kadang-kadang berbuah, ya,
kadang-kadang tumbuh, ya. Kadang-kadang dia berbuah dan tumbuh, dan kadang tidak berbuah, kadang nggak tumbuh. Ya. Fa idza nabata qad yasluh wa qad la yasluh. Dan kalau dia tumbuh, hidup, kadang-kadang tumbuhnya baik, kadang-kadang tumbuhnya tidak baik. Kadang-kadang subur, kadang-kadang tidak subur. Qad yusabu bi afah, dan kadang-kadang terserang hama. Kadang-kadang terkena penyakit. Fayadhab, sehingga hancurlah tanaman tersebut. Nah, ini contoh dari Syekh hafizahullah taala, ya. Nah, tentang bahwasannya apa? Tawakal itu harus disertai dengan mengambil sebab. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tawakkulu bila asbab qaduhun fi syariah. Bertawakal tanpa mengambil sebab ini tercela dalam syariat. Ya. Tercela dalam syariat. Wa tawakkul 'alal asbab syirkun. Dan bertawakal kepada sebab ini kesyirikan. Bertawakal tanpa sebab ini tercela dalam syariat. Dan bertawakal kepada sebab ini apa? Kesyirikan. Nah. Taib. Sehingga hendaknya seorang muslim menggabungkan antara tawakal kepada Allah dengan mengambil sebab. Mau pinter, ya, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, nah, cerdaskanlah saya, nah, mudahkanlah saya memahami pelajaran, ya, nah, bukakan pintu-pintu kebaikan dan pemahaman kepada saya. Tawakal kepada Allah. Nah, tapi jangan sekedar tawakal kemudian malas belajar, ya. Nah, ini tawakal yang nggak benar. Sertai dengan sebabnya. Sebab pintar ya belajar, murojaah, ya, buka buku, ya. Nah, ngulang lagi, buka lagi, dihafal, dan seterusnya. Nah, jadi bertawakal kepada Allah disertai dengan mengambil sebab. Mau kaya, tawakal kepada Allah, berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya misalnya, mudahkan rizki saya, lapangkan rizki saya. Disertai dengan apa? Mengambil sebabnya. Ya kerja. Nah, cari maisha, ya, mau jualan, mau bisnis, mau apa, ya, yang penting halal. Nah, dan tidak apa? Tidak menyibukkan dia dari ibadah. Ya. Tidak menjauhkan dia dari Allah. Taib. Jangan dia pengen rezekinya luas, ya, tetapi tidak disertai dengan mengambil sebab. Nah, tidak disertai dengan mengambil sebab. Nah. Maka bertawakal kepada Allah harus digabungkan dengan al-akhdhu bil asbab, mengambil sebabnya. Nah, jangan seperti orang-orang sufi, ya. Orang-orang sufi, ya. Yang mereka katanya bertawakal kepada Allah, tetapi meninggalkan sebab. Meninggalkan sebab. Kenapa ontanya nggak diikat? Ya. Saya tawakal kepada Allah, insya Allah nggak hilang. Ya, nah tiba-tiba hilang ontanya. Nah, ini tawakal yang keliru, tawakal yang salah. Nah, engkau tawakal kepada Allah, untamu diikat supaya enggak hilang, dan serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu sudah berusaha, sudah mengikat. Kalau sudah diikat, ya, dijaga, masih tetap hilang, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Motor udah dimasukkan gerbang, dikunci ganda, ya, gandanya kunci berapa, tetap masih hilang. Nah, ini tawakalnya udah maksimal, ya, tetap masih hilang, maka qadarullah wa masya'a fa'al, musibah. Sabar.
Namun tawakal hendaknya disertai dengan al-akhdhu bil asbab. Jangan seperti orang-orang sufiyah yang mereka meninggalkan sebab. Taib. Seperti jama'atut tabligh, ya. Keluar 4 bulan, 40 hari, setahun, meninggalkan anak istrinya. Anak istrimu makan apa nanti? Tawakallah kepada Allah, ya. Akhirnya pulang-pulang istrinya kawin lagi sudah, ya. Karena nggak ada yang ngasih nafkah, ya. Gimana? La haula wala quwata illa billah. Ini tawakal yang keliru. Jangan juga seperti orang yang dia menyandarkan kepada sebab, ya. Menyandarkan kepada sebab, ya. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Menyandarkan rezeki kepada sebab. Nah, padahal hendaknya dia mengatakan apa? Kalau Allah tidak memberi saya rezeki, maka saya tidak mendapat rezeki. Adapun pekerjaan ini adalah sebab. Adapun pekerjaan adalah sebab. Maka jangan dia menyandarkan kepada sebab. Pekerjaan hanya sekedar sebab. Ketika berhasil, dapat rezeki banyak dari sebab tersebut, maka bersyukur kepada Allah. Ketika gagal, maka bersabar, ya. Karena Allah telah menentukan rezeki kita. Allah telah menetapkan jumlah kadar rezeki kita masing-masing. Sebelum kita lahir ke dunia ini sudah ditentukan rezeki kita. Maka bersabar kalau seandainya seorang sudah berusaha maksimal tapi gagal. Kalau berhasil, sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah, ini semua berkat karunia dari Allah, rezeki dari Allah, ya. Jangan mengatakan, waduh ini masya Allah karena saya pandai berbisnis. Nah, kenapa Bapak ini bisa sukses, masya Allah? Karena saya pandai berbisnis. Saya kuliah di universitas apalah, ya. Nah, misalkan. Ini orang menyandarkan kepada apa? Sebab. Menyandarkan kepada makhluk. Inilah yang merupakan apa? Kesyirikan. Maka sandarkan kepada Allah. Ketika berhasil, sandarkan kepada Allah. Ini semua datangnya dari Allah, rizki dari Allah. Orang yang memiliki sifat seperti ini, merasa rizkinya dari Allah, ini gampang untuk apa? Bersedekah. Beda dengan orang yang tadi, ini karena kepandaian saya berbisnis. Ini karena keringat saya, ya. Ini karena jerih payah saya. Orang seperti ini apa? Sulit dan berat untuk bersedekah. Karena merasa jerih payahnya, ya, merasa keringatnya, ya. Beda kalau dia mengatakan ini semata-mata datang dari Allah. Adapun keringat saya, jerih payah saya ini adalah sebab, ya. Kadang berhasil, kadang gagal. Sehingga dia mudah untuk bersedekah, mudah untuk membersihkan hartanya. Baik. Ini tawakal harus digabungkan dengan al-akhdhu bil asbab. Dalam suatu hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah la ruziktum kama turzaqut thair." Haqq tawakkuli, la ruziktum kama turzaqut thair tagdu himasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, dengan sebenar-benar tawakal, ya, maka mesti kalian akan diberikan rizki. Seperti seekor burung diberikan rizki. Dia berangkat di pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong, ya, dan pulang di sore hari dalam keadaan temboloknya penuh. Ini tawakal yang benar.
Ya. Burung tawakal dia kepada Allah, ya. Menyandarkan diri kepada Allah, rizki disandarkan kepada Allah. Disertai dengan usaha, pergi di pagi hari, terbang dia. Nah, ini usaha. Ini tawakal yang benar, disertai dengan sebab. Ya. Kemudian sore hari pulang sudah kenyang, ya. Ini tawakal yang benar. Ini tawakal yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan pengen rezeki diem di rumah, ya, nggak mau gawe. Ya. Nah, kenapa kamu nggak bekerja? Kan rezeki sudah ditetapkan. Ya, namanya sudah ditetapkan ya mesti datang lah. Ya. Ini apa? Ini keliru. Ya. Keliru dia. Nah, mestinya bertawakal kepada Allah disertai dengan sebab. Dan di antara sebab-sebab yang mendatangkan rizki adalah tolabul ilmi. Nah, jadi bukan sekedar kerja saja sebab yang mendatangkan rizki, ya. Tetapi tolabul ilmi, belajar ilmu, itu juga sebab yang mendatangkan rizki, ya. Berapa banyak para tolabah, para santri yang dia sama sekali tidak tidak berjualan lah, tidak berbisnis lah, ya. Nah, tetapi alhamdulillah rizkinya datang. Karena tolabul ilmi itu sendiri, belajar itu sendiri adalah salah satu yang mendatangkan rizki. Salah satu sebab yang mendatangkan rizki. Pernah suatu ketika salah seorang melapor kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW tentang adiknya atau saudaranya yang dia cuma belajar di majelisnya Rasulullah. Ya Rasulullah, adik saya itu atau saudara saya itu cuma belajar dengan di majelis, ya. Nggak mau kerja, nggak mau bantu saya. Orang ini mengadukan kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, la'allaka turzaku bih. Ya. Bisa jadi kamu dapat rezeki itu karena sebab saudaramu yang di majelis ini. Ya. Bisa jadi. Ini menunjukkan bahwasannya tolabul ilmi juga salah satu sebab yang mendatangkan rizki. Baik, selesai dari penjelasan dalil tawakal, ya, yang menunjukkan bahwasanya tawakal adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah, sehingga hendaknya seorang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.